wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pagi ini ibu-ibu bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Udah sarapan belum nih? Kok masih lemas? Udah. Wah, semangat banget ya. Sebelumnya ibu-ibu bapak di sini udah kenal belum saya ini siapa? Belum. Udah. Teteh, coba siapa nama saya? Betul ya. Boleh nggak perkenalan dari tetehnya? Namanya siapa? Paling muda ya di sini. Oh, Teh Devi. Oke, untuk yang sebelahnya suaminya ya? Oh, Pak Jenal ya. Pak Mulyana. Oh, Pak Mulyana. Ya. Sebelahnya Ibu Istrinya istrinya. Ibu Eha ya. Jadi Teh Devi, Pak Jenal, Pak Mul dan Ibu Eha. Sebelumnya saya mau perkenalan diri secara lengkap ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Sipa yang hari ini bertugas di Kampung Lengis Kidul ya, RT 1 RW 6. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang apa? Tentang persalinan. Nih ngomong persalinan, kalau boleh tahu Teh Devi nih usia kambingnya sekarang udah nginjak berapa minggu? 36 minggu ya. Berarti udah sebentar lagi. Nah, cocok banget sama penyuluhan kita yang hari ini temanya apa? Temanya itu persalinan. Nah, sebelum lanjut nanti untuk Bapak Ibu bisa lihat ya, belah mana ini kurang jelas ya. Oke, ini untuk Ibu. Saya ini mau tanya nih, apa sih itu persalinan? Ada yang tahu gak? Baik, saya jelasin ya. Sambil dibuka-buka soalnya itu sama itu. Masuk ke tema persalinan. Jadi, Bapak Ibu, persalinan itu adalah proses fisiologi alami ya. Terus alami keluarnya janin, plasenta dan selaput ketuban dari rahim ibu melalui jalan lahir dengan usia kandungan cukup bulan. Berapa sih cukup bulan itu? 37 sampai 42 minggu ya, sudah dinyatakan cukup bulan dan bisa dilahirkan. Paham ya? Saya lanjut. Tanda-tanda awal persalinan yang harus ibu bapak tahu ya. Yang pertama nih, perut itu terasa mules-mules ya, yang teratur, timbulnya semakin sering dan juga semakin lama. Jadi kerasanya tuh ya, ada juga nih keluaran bir bercampur darah dari jalan lahir atau juga keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Itu harus segera kita bawa ke klinik atau PMB ya, yang terdekat. Seperti yang digambar ya Bu ya. Ketiga, ada jenis-jenis atau macam-macam persalinan. Yang saya bahas sekarang ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada persalinan perpaginan, yaitu persalinan normal ya. Nah, proses ini melalui apa? Melalui jalan lahir perempuan. Persalinan normal itu melalui 4 tahap ya. Ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nanti saya akan jelaskan di lembar sebaliknya. Yang kedua ada operasi sesar nih. Operasi sesar itu dengan apa? Dengan melakukan sayatan di perut sedikit untuk menguatkan babynya seperti pada gambar ya. Selanjutnya nih ada kita masuk ke tahapan proses persalinan. Nah, Ibu, Bapak bisa dilihat dari gambar yang sebelah sini ya. Ini adalah pembukaan jalan lahir atau pembukaan septik yang ada pada kala 1 ya. Kala 1 itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fase laten dan fase aktif. Laten itu apa sih? Nah, ini untuk fase laten itu pembukaannya mulai dari 1 sampai 3 cm. Di sini mulut rahim belum menipis, masih tebal ya. Dan kontraksi juga belum terlalu sering di sini. Nah, yang kedua masuk ke fase aktif. Nah, untuk fase aktif ini dimulai dari pembukaan 4 sampai 10. Di sini pembukaan dan kontraksi sudah lebih sering, lebih kuat dan juga sudah teratur. Nah, ini apa? Berarti kita akan mendekati pada proses persalinan. Seperti pada gambar ini seperti pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sebesar ini. Jadi mulut rahim itu membukanya secara bertahap, tidak langsung sampai pembukaan 10, jadi bertahap. Untuk Tante Devi, ini anak pertama? Oh, anak pertama ya. Oke, baik. Selanjutnya nih ada kala 2. Kala besuk pada apa? Pada pengeluaran janin. Nah, di kala 2 ini janin akan lahir.
apa sih? Nah, untuk kala 2 ini ditandai dengan dorongan meneran, tekanan pada anus, penning menonjol, dan juga pupa membuka. Seperti apa? Kalau orang itu bilangnya kayak pengen ya. Kalau udah mau dekat lahir kan bilang ya, kemudian pengen ke air, pengen itu padahal bukan pengen ya. Itu apa? Itu akan lahirnya bayi. Emang rasanya tuh kayak pengen ya gitu ya. Ya meles ya. Kalau maksa ke air, nanti yang ada lahiran di kamar mandi ya gitu. Nah, selanjutnya ini ada mengejan. Nah, untuk mengejan saat kontraksi ini perlu diperhatikan. Banyak yang salah dalam mengejan. Seperti apa? Mengejannya di leher, jadi ke muka itu merah ya. Dan juga nanti napasnya jadi sakit seperti itu. Mengejan yang baik itu seperti apa? Mata kita terbuka dan kita mengejannya seperti pengen keras. Jangan di leher ya, seperti pengen keras seperti itu. Oke? Boleh paham sampai di sini? Paham ya. Nanti juga atur nafas. Boleh ya kita peragakan ya? Oke. 1, 2, 3. Tarik nafas lewat hidung. Tahan, hembuskan sambil hitung 6 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan secara perlahan. Baik, seperti itu lakukan sebanyak 3 kali. Ayo tarik nafas. Tahan, hembuskan. Sambil senyum ya. Itu mengurangi mengurangi tekanan biar lebih rileks juga ya, biar lahir tanpa robekan. Oke, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Baik, bagus. Nah, yang ketiga ini posisi persalinan, posisi tengah duduk ya, seperti bersandar pada bed ya, setengah duduk. Terus ada juga posisi miring, lalu kakinya bisa diangkat ke satu. Ada juga posisi berbaring, tapi yang paling umum kita gunakan yaitu posisi apa? Posisi setengah duduk ya, karena adanya gravitasi yang memudahkan bayi untuk lahir ya, seperti itu ya. Boleh juga dilihat dari gambarnya, ada proses bayi lahir ya, dari tahapan-tahapannya. Setelah bayi lahir, klem dulu tarik pusatnya, lalu kita gunting dan lalu kita lakukan IMD kepada ibu ya, di bagian ini ya, di bagian dada, di pertengahan dada. Kita lakukan IMD untuk apa? Untuk bonding kepada ibu dan bayi, dan juga untuk kehangatan bayi ya. Fokus pada apa? Pada lahirnya plasenta ini ya, atau biasanya disebut sebagai ari-ari. Nah, plasenta itu umumnya lahir 15 sampai 30 menit ya. Jika lebih dari 30 menit itu tanda bahaya. Seperti pada gambar ya, ini plasenta ya. Nah, selanjutnya setelah plasenta lahir, ini nih ada, ini plasenta itu di kala apa? Di kala 3 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kala 4. Kala 4 itu observasi pasca persalinan. Ini nih 2 jam, ini paling penting nih setelah plasenta lahir adalah waktu yang krusial untuk kita apa? Untuk kita memantau kondisi ibu ya. Seperti apa? Seperti kita mengecek tekanan darah, perdarahan ya, atau juga kontraksinya baik atau tidak. Nih untuk bapak-bapak di sini ya, dengarkan, oke? Nanti bapak-bapak untuk mengecek kontraksinya baik atau tidak, lakukan masase uterus. Jadi kita melakukan masase selama 15 detik. Seperti apa? Boleh diikuti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, seperti itu. Nanti di sini kita akan teraba apa? Uterusnya keras ya. Kalau keras itu artinya apa? Keras baik ya. Kalau lembek itu artinya bahaya dan tidak bagus. Kenapa? Karena kontraksinya tidak baik. Jadi kalau keras itu jangan khawatir, itu malah bagus ya. Untuk bapak-bapak setelah ibu lahir boleh fokus terlalu kepada bayi karena senang, tapi jangan lupakan perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan. Beri minum, beri makan. Untuk apa? Untuk mengisi tenaga ibu. Di kala 4 ini fokus kita harus kepada ibu. Karena apa? Kondisi ibu ini sangat penting. Soalnya di sini bisa jadi perdarahan Pak. Ya, bisa jadi perdarahan. Karena apa? Karena itu tadi, misalnya kontraksinya tidak baik. Kita lanjut ke tanda bahaya persalinan. Nah, yang pertama perdarahan ya. Perdarahan lewat jalan lahir ya. Karena apa? Tadi kontraksinya tidak baik ya. Lalu yang selanjutnya ada nih, air ketuban hijau dan berbau. Itu bahaya, bisa gawat janin, keracunan pada bayi ya. Karena apa? Karena bayi sudah pup atau sudah pipis di dalam kandungan, tapi bayi belum lahir. Itu
karena apa disebabkannya? Biasanya bayi lebih bulan ya, bulan minggu, seperti misalkan lewat dari 42 minggu tapi belum lahir seperti itu. Jadi harus dipantau makanya ya. Lalu selanjutnya ini ada ibu mengalami kejang. Nah, ibu hamil kejang itu tandanya apa? Tandanya bisa jadi tensinya itu tinggi ya. Ya, tensinya tinggi itu masuk ke apa? Preeklamsi. Preeklamsi itu apa? Kejang pada ibu hamil karena apa? Karena tensinya tinggi, terus juga protein urinnya positif. Jadi harus rutin memeriksakan kesehatan ya ke Puskesmas. Selanjutnya nih ada apa? Tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir terlebih dahulu. Itu artinya apa? Bayi dalam keadaan sungsang, hitam ya. Turujun ya tadi ibu ya? Iya, turujun. Terus juga tali pusatnya lahir duluan. Itu bahaya ya bu ya. Bisa menyebabkan tadi apa yang pertama? Perdarahan hebat ya. Jadi ini tidak apa? Tidak boleh lahir di mana? Tidak boleh lahir di bidan. Harus di ujung. Selanjutnya ini ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat ya. Jadi apa? Jadi ibunya kesakitan. Lanjut selanjutnya ibu tidak kuat mengejar. Nah di sini kalau ibu tidak kuat mengejar itu bahaya. Kenapa? Karena nanti bayi bisa apa? Bisa tertahan ya di mana dia lahir, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena ibu tidak kuat mengejar. Jadi pentingnya kita apa? Latihan mengejar ya, latihan pernapasan. Kita masuk ke lembar balik terakhir. Yang terakhir ini apa? Persiapan persalinan. Apa aja sih yang perlu dibawa, yang perlu dipersiapkan untuk kelahiran ya? Yang pertama yaitu yang penting nih dokumen seperti KTP, KK, ya BPJS, buku PIN juga jangan lupa dibawa ya. Harus menyiapkan ini dari jauh-jauh hari ya, yang seperti ini. Terus yang selanjutnya kita cari nih tempat bersalin, usahakan yang dekat dengan rumah kita. Oke, Bapak masih semangat? Oke, semangat. Semangat ya. Oke. Selanjutnya nih ada perlengkapan ibu saat persalinan, apa aja yang harus dibawa. Pakaian ganti ibu nih 3-4 pasang. Boleh kaos, boleh daster, tapi boleh disarankan kaos ya. Misalkan kaos 2, daster 2. Karena apa? Karena kaos lebih memudahkan. Kaosnya juga kaos yang oversize ya Bu ya. Terus sarung 3-4 pasang. Boleh dibawa untuk persiapan atau untuk jaga-jaga. Terus perkat yang bisa direkatin itu ya, bukan pampers celana. Bawa saja 2 pasang. Lalu juga ada pembalut, ya, sabun, tisu kering, tisu basah, sikat gigi, pasta gigi. Kresek yang besar untuk apa? Untuk baju-baju kotor ya Pak ya. Nah selanjutnya ada perlengkapan untuk dede bayinya. Pernel minimal 8 pasang. Lalu ada baju ganti juga ya, 3 atau sampai 4 set ya. Isinya apa aja? Untuk bajunya ada baju bayi, baju, celana, pok-pok, lalu sarung tangan, sarung kaki bayi, sama kupluknya biar apa? Biar hangat ya. Itu 3 set, kalau bisa itu di satu wadah itu 1 set. Jadi kita tinggal ngambil aja ya, memudahkan juga ya. Terusnya ada apa? Selimut bayi. Nah selimut bayi itu juga popok ya. Terus juga kayak perlengkapan bayi seperti sabun, shampoo, lotion, dan minyak tulang. Nah untuk minyak tulang itu nanti kita tidak akan memakainya pada kulit bayi, tapi di bajunya aja biar wangi. Kenapa? Karena kulit bayi itu sensitif ya, jadi tidak boleh dipakaikan minyak tulang ya. Boleh juga paling lotion ya, lotion babynya nih untuk ibu Devi nanti di usia kehamilan 37 atau 38 minggu udah boleh ikut senam hamil ibu yoga ya. Untuk apa? Mempersiapkan diri. Bapak nanti ibu jangan dibikin stres ya di rumah ya. Ibu Devi, apa bapaknya suka membantu pekerjaan di rumah? Suka Bapak Jena, suka ya. Bantu ya, apalagi hamil sudah besar ya. Iya, cuci piring, cuci baju emang itu tugas laki-laki ya Pak ya. Harus dilakukan oleh Bapak gitu ya, apalagi istri Bapak lagi hamil. Oke. Nah, selanjutnya ini ada apa? Ini nih, rajin periksa. Rajin periksakan kehamilan dan cari tahu metode apa sih yang akan kita gunakan. Nah, rajin periksa setiap bulan ya. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan janinnya ya. Dedenya baik-baik atau enggak, ketubannya pun atau enggak, posisinya gimana, nutrisinya gimana, untuk ibu juga ya. Jadi harus rutin dan rajin periksa. USG juga ya, USG itu di awal kehamilan dan terakhir, boleh juga di pertengahan juga boleh ya. Untuk akhir-akhir itu wajib USG untuk apa? Untuk kita melihat posisi janinnya
posisi atau tidak, lalu air ketubannya cukup atau tidak, plasentanya ada di mana ya. Kita harus udah tahu mau lahiran normal atau sesar ya. Jika bisa normal, alangkah baiknya normal ya. Kenapa? Karena penyembuhannya juga jauh lebih cepat ya. Setelah persalinan itu kita ada perawatan pasca persalinan. Nah, yang pertama ini atau kontraksi dan juga perdarahan ya. Bisa dilakukan di rumah dengan apa tadi? Dengan massase uterus selama 15 detik ya. Oleh bapaknya boleh atau oleh ibunya juga boleh ya, selama 15 detik. Kalau keras berarti itu bagus ya. Terus juga periksa darahnya ya, darahnya keluarnya saluran kain pipis atau enggak. Kalau saluran kain pipis itu harus segera kemana? Ke klinik ya. Terus selanjutnya ASI nih, untuk ASI eksklusif yaitu ASI bayi hanya boleh diberikan ASI selama berapa? Selama 6 bulan tanpa makanan atau minum apapun. Jadi hanya apa? Hanya ASI saja. Nah, selanjutnya juga ada apa? Ada perawatan bayi baru lahir. Nah, kita lihat tarik pusatnya ya. Untuk tarik pusat nanti ibu perawatannya ya. Sekarang itu udah gak boleh pakai apa-apa. Pakai apa? Cukup pakai kasa aja ya, dibalut kasa, gak boleh pakai betadin, alkohol tidak boleh ya. Cukup kasa aja. Nanti untuk dede bayinya dimandiin cukup sehari sekali saja ya. Boleh dilap juga. Untuk dijemur bisa dijemur nih. Matahari bagus itu dari jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Lewat dari itu tidak boleh, tidak baik karena sudah terang, sudah siang. Nah, ya panas. Nanti pas dijemur dedenya pakai pelindung mata ya, jangan langsung mengarah pada matahari ya. Nanti dijemurnya jangan lama-lama, cukup 15 sampai 30 menit saja depan belakang ya, seperti itu. Nanti disusuinnya juga nih, disusuinnya minimal 2 jam sekali, harus 2 jam sekali. Kalau dedenya tidur bangunin aja kalau udah waktunya menyusu ya. Oleh ada yang bisa dipahami dari sini, apakah sudah mengerti? Paham ya. Nah, nanti untuk teteh ya banyak minum, terus juga harus istirahat yang cukup ya. Nih ibu biasanya nih mertua yang suka ngelarang menantunya tidur siang ya, karena takut ya. Itu nggak benar ya bu ya, itu mitos. Kasihan dong nanti si katanya kurang istirahat, udah malam begadang jaga bayinya, terus nanti terus siang nggak boleh tidur, kasihan dia, nanti yang ada tetehnya malah sakit ya, stres, drop ya. Terus makan nih, konsumsi makanan yang apa yang banyak proteinnya, seperti telur itu gak apa-apa ya tuh ya, karena ada protein itu sayur-sayuran kayak gitu. Selanjutnya ini lakukan olahraga ringan, tapi kalau belum kuat gak apa-apa, tapi kayak peregangan aja gitu ya, jangan dibawa tidur terus. Nah, lu harus berpikir positif, jangan overthinking ya, jangan pikiran yang enggak yang aneh-aneh. Oke? Kemudian saya ingin bertanya, Iya boleh. bagaimana misalkan saya sudah lahiran, tapi ASI saya belum juga keluar, sedangkan saya harus menyusui. Pertanyaan yang bagus banget ya tentang ASI ya. Jadi kita melahirkan ASI belum keluar ya, itu jangan panik ya ibu, bapak ya. Kalau belum keluar ASI itu jangan panik. Karena apa? Karena wajar ya ASI itu keluar setelah apa? Setelah 3 hari setelah melahirkan ya. Jadi yang ASInya belum keluar itu tidak usah khawatir. Terus gimana? Kok gimana bu bidan, kan ASI aku belum keluar, terus bayi aku gimana? Belum bisa disusuin, kasihan dia takut kelaparan. Jadi ASI itu normalnya keluar setelah 3 hari melahirkan ya. Oh lama. Sedangkan itu kan anaknya berapa jam ngelahirin harus dikasih susu Ya, kan? jadi gini ya bu ya. Iya. Produksi ASI itu dengan apa? Dengan rangsangan dede bayinya. Jadi setelah melahirkan kan tadi ibunya IMD ya, Iya. lalu dirangsang dengan dedenya mengisap puting ibunya. Iya. Itu rangsangan ya, walaupun belum ada ASI-nya nggak apa-apa ya bu ya. Kasihin aja ya. Tetap ya dirangsang, karena apa? Karena itu akan merangsang hormon dalam diri kita, yaitu hormon oksitosin, Iya. yaitu yang memproduksi ASI. Jadi semakin dirangsang nanti hormon oksitosinnya akan apa? Akan bekerja dengan baik dan menghasilkan ASI. Terus gimana bu bidan, kan harus susuin ya tadi katanya. Iya. Ya kasihan takut lapar ibu. Jadi bayi itu istimewa ya, bayi itu punya cadangan lemak ya, cadangan lemak yaitu, jadi walaupun tidak disusui selama 3 hari itu gak apa-apa ya, gak akan kehausan karena bayi itu punya cadangan lemak, jadi akan tetap kenyang walaupun tidak disusui ya, seperti itu. Jadi
jadi gak usah panik ya, emang jadi harus tetap dirangsang aja 2 jam sekali gak apa-apa, rangsang aja untuk menyusui ya. Terus boleh gak sih kalau langsung dikasih susu formula? Iya. Boleh-boleh saja ya Bu ya, Iya. boleh-boleh saja, tapi tetap sambil dirangsang sama kulit ibunya ya, jangan langsung putus asa langsung kasih susu formula ya. Kita harus tetap merangsang apa untuk produksi asinya ya. Kamu begini anaknya katanya nangis itu pengen nyusu terus ibunya nggak adaan gitu. Iya, jadi emang ya kalau itu suka jadi bikin panik ibunya, Iya, bikin iya. panik ibunya. Kasihan itu anaknya belum disusuin, Udah takutnya aja kasih lapar makan nanti. apa gitu. Ya itu malah berbahaya ibu ya, Iya. bisa menyebabkan apa? Bayi tersedak atau jadi pernapasan itu lambung bayi juga masih apa? Iya. Masih sangat kecil ya, masih sangat kecil untuk apa? Untuk menampung misalkan kayak itu pisang itu gak boleh ya, madu, pisang, air putih tidak boleh diberikan kepada bayi baru lahir ya. Oh, iya. Itu bahaya ya, bisa menyebabkan apa? Kematian pada bayi. Bayi itu boleh jelas ya Bu ya? Iya, Apa Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya? Iya. Paham ya? Paham. Oke, baik. Saya tutup ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak yang telah hadir. Iya, sama-sama. Ya, semoga materinya atau informasinya dapat bermanfaat Ibu dan Bapak sekalian. Ya, baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu, lahirannya lancar ya. Pak, jagain ibunya ya Pak ya, Ya, Bapak. kasih ya Bu Bidan. Ya, sama-sama Ibu ya. Sehat-sehat ya Ibu ya.